Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan kalian dan keluarga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Ya, berjumpa kembali dengan Ustadz itu di mata pelajaran tematik kelas 3. Itu kita masih di tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, di subtema yang kedua yaitu mengenal pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sekarang kita masuk ke pembelajaran yang ke-1 dan kedua. Ya, namun sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Amin ya Rabbal 'Alamin. Ya, bagi anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Bahwasanya pertumbuhan manusia ditandai adanya perubahan fisik manusia. Gambar tersebut menunjukkan pertumbuhan bayi hingga dewasa. Ya, seorang bayi mengalami pertambahan tinggi, pertambahan berat, dan perubahan bentuk tubuh. Nah, itu dinamakan pertumbuhan. Jadi, pertumbuhan adalah bertambahnya tinggi, bertambahnya berat, dan perubahan bentuk tubuh. Kemudian, selain bertambah ukurannya, seorang bayi juga bertambah kepandaiannya. Nah, di sini ketika bayi kalian tidak dapat berbicara. Ya, namun setelah besar kalian dapat berbicara. Ya, bahkan suatu saat nanti kalian akan berbicara seperti orang dewasa. Nah, yang seperti itu dinamakan itu perubahan manusia dari bayi menjadi manusia dewasa disebut dengan perkembangan. Sekali lagi, perkembangan adalah perubahan manusia dari bayi menjadi manusia dewasa. Ya, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di sini suatu contoh ukuran tubuh kita sekarang tidak bisa kembali seperti kita masih bayi. Ya, perhatikan bahwasanya pertumbuhan manusia dimulai sejak dalam kandungan. Ya, setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Ya, namun setelah dewasa, pertumbuhan kita akan berhenti, bahkan akan kembali lagi menjadi lemah, yaitu menjadi tua. Nah, kemudian yang selanjutnya bahwasanya perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Dan perlu kalian ketahui bahwasanya perkembangan itu tidak bisa dilihat dari ukuran tubuh ataupun timbangan. Ya, jadi perkembangan tidak bisa dilihat dari ukuran tubuh ataupun timbangan. Nah, kita ambil contoh, ya. Misalnya bayi yang baru lahir hanya bisa menangis. Ya, tetapi ketika memasuki usia 1 atau 2 tahun, bayi mulai bisa berbicara. Nah, sekarang ada pertanyaan, apakah kalian mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Ya, cobalah cari tahu dari orang tua kalian tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Nah, sekarang ya ayo kalian lakukan wawancara terhadap orang tua kalian di rumah masing-masing. Ya, coba kalian cari informasi atau tanyakan tentang beberapa hal. Ya, yang pertama, kalian bisa menanyakan tentang berat badanmu saat lahir, kemudian tentang tinggi badanmu saat lahir, yang ketiga kemampuan merangkak, yang keempat tentang kemampuan berjalan, dan yang kelima tentang kemampuan berbicara. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya kekuatan tangan manusia mengalami perkembangan. Ya, misalnya ketika kalian masih kecil, kalian kesulitan memegang botol susu.
Ya, namun seiring dengan bertambahnya usia, kalian akan mampu memegang gelas yang lebih berat daripada botol susu. Nah, begitu juga ya, kemampuan kita semua mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan 1 sampai bilangan puluhan. Nah, kemudian berkembang menjadi bilangan ratusan, ribuan, bahkan puluh ribuan. Nah, begitu juga kalian juga sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ayo kita belajar tentang penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan. Ya, dengan apa? Dengan teknik menyimpan. Ya, untuk meningkatkan pemahaman kalian, Ustadz akan kasih satu contoh soal di sini. Nah, ini ada soal yang itu soalnya seorang pedagang buah memiliki persediaan jeruk sebanyak 2.538 buah. Kemudian ia membeli jeruk lagi sebanyak 1.246 buah. Nah, kira-kira berapakah jumlah jeruk seluruhnya? Nah, jadi untuk mengetahui jumlah seluruh jeruk, kalian harus menghitung terlebih dahulu, yaitu 2.538 ditambah 1.246. Kira-kira berapa ya? Yuk kita sama-sama hitung ya. Kita sama-sama kerjakan. Nah, sekarang seperti biasa kita akan mengerjakan dengan cara bersusun panjang terlebih dahulu, yaitu dari angka 2.508 kita pecahkan menjadi ada ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Begitu juga dengan angka 1.246 kita pecah terlebih dahulu menjadi ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Sekarang kita mulai tambahkan dari 2.538 ditambah 1.246. Dari kanan dulu ya. 8 tambah 6 14, 30 tambah 20 70, 500 tambah 200 700, dan 2.000 tambah 1.000 jadi 3.000. Nah, kemudian kita turun kembali. Nah, 4 adalah dari 10 tambah 4. Nah, 70 masih turun, 700 masih turun, dan 3.000 masih turun. Nah, kemudian kita pecah kembali satuan dengan puluhan kita pisahkan. Nah, di sini ada 4. Nah, kemudian yang 70 plus 10, kemudian masih 700, kemudian 3.000. Kemudian selanjutnya masih ada angka 4. Nah, 70 plus 10 menjadi 80. Kemudian 700 masih turun, 3.000 masih turun. Jadi jumlahnya adalah 3.784. Nah, jadi 2.538 plus 1.246 sama dengan 3.784. Nah, cara yang kedua adalah itu cara bersusun pendek. Nah, perhatikan di sini agar lebih mudah mengerjakan operasi hitung dengan cara bersusun pendek, perhatikan tabel nilai tempat kedua bilangan tersebut. Jadi kita bikin tabel terlebih dahulu ya di sini. Dari bilangan 2.538 dan 1.246 kita bikin tabel itu ada ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, di sini selanjutnya baru di sini kita tambahkan. Nah, seperti biasa 8 tambah 6 ada 14, 3 tambah 4 7, 5 tambah 2 7, dan 1 tambah 3 ini berupa ribuan ada 3. Nah, kita ke bawah ya, nanti penjelasannya ada setelah ini ya. Insyaallah keterangannya. Nah, kira-kira berapa hasilnya? Yaitu hasilnya 3.784. Sekarang kita coba terangkan caranya. Yang cara bersusun pendek di sini caranya bahwa ya nomor 1, satuan plus satuan itu 8 plus 6 sama dengan 14. Ya, kita tulis 4 simpan 1. Yang kedua, simpanan plus puluhan plus puluhan. Berapa simpanan itu? 1 plus 3 plus 4 sama dengan 8 plus 8.
Yang ketiga, ratusan plus ratusan, yaitu 5 plus 2 sama dengan 7. Kita tulis 7. Yang keempat, ribuan plus ribuan, itu 2 plus 1 sama dengan 3. Kita tulis 3. Jadi, 2538 plus 1246 sama dengan 3784. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, mudah. Insya Allah mudah ya. Nah, sekarang coba kita kerjakan evaluasi ya. Di sini ada kerjakan soal-soal berikut dengan cara bersusun panjang dan bersusun pendek. Nah, di sini ada 10 soal. Ada 10 soal ya, sebelum kalian kerjakan dari 1 sampai 10, usahakan contohkan satu lagi. Ya, nomor 1 kita kerjakan sama-sama terlebih dahulu. Yang pertama itu dengan cara menggunakan cara bersusun panjang. Perhatikan di sini. Di sini ada soal 1356 plus 3238. Nah, kita pecahkan seperti biasa. Nah, dari ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Kemudian kita tambahkan, ya kita terus seperti biasa. Dari kanan dulu ya, 8 plus 6 sama 14, 30 plus 3, 50 plus 30, 80, 300 plus 500, 1000 plus 3000, kemudian 4000. Ya, kemudian turun kembali. Nah, sini ya. Nanti keterangannya. Nah, di sini ya. Seperti biasa tadi. Nah, 4 kita puluhan dan satu kita pisahkan. Puluhan dan plus 1 kita satukan. 80 plus 10. Nah, seperti ini 500 masih 4000. Nah, kemudian ini kalau dipisahkan 4. Kemudian 590, 80 plus 10 jadi 90. Kemudian 500, 4000. Ya, jadi jumlahnya 4594. Ya, jadi 1356 plus 3238 sama dengan 4594. Sekarang kita coba cara yang kedua, itu cara bersusun pendek. Ya, seperti tadi ya. Nah, 1356 plus 3238. Kita tambahkan dari kanan dulu ya, seperti biasa. 6 tambah 8, 4. Nah, harusnya 14. Yang satu naik ke atas. Nah, jadi yang puluhan ada 1 plus 5 plus 3. Jadi jumlahnya 9. Kemudian yang ratusan 3 plus 2 sama dengan 5. Dan yang ribuan 1 plus 3 sama dengan 4. Ya, jadi 1356 plus 3238 sama dengan 4594. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Nah, kalau mudah, sekarang tugas kalian adalah silahkan kalian kerjakan dengan menggunakan cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek. Nomor 2, 3, 4, dan 5. Ya, selamat mengerjakan. Ya, baiklah anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini. Nah, apakah kalian sudah mendapatkan informasi kapan kalian bisa merangkak dan berjalan? Nah, di sini pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mendapatkan tugas untuk mewawancarai orang tua mengenai pertumbuhan dan perkembangan kalian dari bayi hingga saat ini. Nah, kira-kira apa kalian sudah mendapatkan informasi tersebut? Nah, selain tinggi dan berat badan, setiap orang memiliki kekuatan yang berbeda. Nah, berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama yaitu ada faktor bawaan atau keturunan. Ya, biasanya faktor bawaan dan keturunan tidak bisa dirubah. Kemudian yang kedua yaitu ada faktor kesehatan. Ya, perhatikan, jika sakit kita jadi malas makan dan tentunya hal ini dapat menghambat pertumbuhan. Ya, kemudian yang ketiga adalah yaitu
faktor makanan yang bergizi. Ya, bahwasanya selain untuk mendapatkan energi, makanan juga diperlukan untuk menunjang kesehatan dan pertumbuhan. Oleh karena itu, makanlah makanan yang bergizi seimbang dan hindari memakan makanan yang kurang sehat. Nah, kemudian yang selanjutnya yang keempat yaitu adalah istirahat atau olahraga yang seimbang atau yang cukup. Anak-anak yang dalam masa pertumbuhan memerlukan tidur yang cukup karena istirahat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Olahraga juga dapat membuat aliran darah kita lancar, otot-otot pun menjadi lentur, padat, dan kuat. Sehingga tubuh pun menjadi sehat dan kuat. Baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menciptakan manusia dengan fisik yang berbeda-beda. Nah, perbedaan adalah karunia yang harus kita syukuri. Perbedaan adalah kekayaan. Dengan perbedaan kita dapat saling melengkapi. Nah, kemudian jadi kita dapat saling menghargai dan menghormati di setiap perbedaan. Saling menghargai antar sama manusia merupakan pengamalan sila kedua dari Pancasila. Ya. Kemudian sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol kedua dari sila Pancasila adalah rantai. Lambang ini menunjukkan bahwasanya bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan saling menghormati, saling menyayangi, serta memperlakukan orang lain dengan baik. Nah, sekarang waktunya kalian mengerjakan tugas. Seperti di sini ada 2 pertanyaan, silakan kerjakan. Yang pertama, kalian melihat teman yang sedang kesulitan ketika mengambil benda di atas tempat yang tinggi. Kira-kira sikap yang akan kalian lakukan adalah. Kemudian yang kedua, kalian melihat teman yang sedang kesulitan membawa barang bawaan. Nah, sikap yang akan kalian lakukan adalah bagaimana? Nah, silakan kalian kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Ya, baiklah, anakku yang dimuliakan Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan atau khilafan ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dari apa yang telah Ustadz sampaikan. Ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Mari kita sama-sama tutup pembelajaran kali dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.